Hai semuanya, masih semangat kan? Oke, di sini kita akan belajar mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Pada materi kali ini ada dua subbab. Yang pertama yaitu dinamika rotasi, meliputi torsi, momen inersia, momentum sudut, energi pada gerak translasi, dan yang terakhir adalah aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Sedangkan pada subbab kesetimbangan benda tegar, kita akan membahas mengenai syarat kesetimbangan benda tegar, titik berat, dan jenis-jenis kesetimbangan. Kemudian, standar kompetensi dan kompetensi dasar pada materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Yang pertama yaitu standar kompetensi, di mana diharapkan melalui pembelajaran ini kita dapat menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan kompetensi dasar yaitu 3.1 menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, baik statis dan dinamis, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Dan untuk KD 4.1, yaitu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, diharapkan siswa mampu menjelaskan besaran-besaran pada dinamika rotasi dan menerapkan persamaannya untuk menyelesaikan persoalan. Yang kedua, menjelaskan kesetimbangan benda tegar dan titik berat benda. Lalu, mensyukuri nikmat Tuhan adanya konsep kesetimbangan pada setiap benda. Dan yang terakhir yaitu menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan proaktif dalam setiap kegiatan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai dinamika rotasi. Sebelum kita lanjut mempelajari dinamika rotasi, tahukah Anda bahwa gaya yang kita perlukan dalam mendorong pintu itu berkaitan dengan jarak titik dorong kita terhadap engsel pintu tersebut atau yang kita anggap sumbu rotasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak video setelah ini. Hai semuanya, di sini kita akan memperagakan mendorong pintu pada 3 titik yang berbeda dengan jarak yang berbeda dari engsel pintu. Ini bertujuan untuk mengetahui di titik mana kita memerlukan gaya dorong yang lebih kecil ataupun yang lebih besar. Oke, untuk lebih mengetahui, kalian juga bisa memperagakan di rumah masing-masing. Yang pertama, kita akan mendorong pintu di titik yang sangat dekat dengan engsel. Lalu yang kedua, kita akan mendorong pintu pada titik tengah-tengah pintu. Dan yang terakhir, kita akan mendorong pintu di ujung pintu, yaitu dengan jarak yang sangat jauh dari engsel. Setelah kita memperagakan membuka pintu pada titik yang berbeda dengan jarak yang berbeda dari engsel, dapat kita rasakan bahwa semakin jauh dari engsel, maka gaya yang kita perlukan semakin kecil atau kita lebih ringan dalam membuka pintu dibandingkan saat kita mendorong pintu di dekat engsel. Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai dinamika rotasi, khususnya yaitu materi mengenai momen gaya atau torsi. Untuk lebih mengetahui materi tersebut, simaklah penjelasan berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai dinamika rotasi. Jadi, jika sebuah benda diletakkan di atas bidang datar yang licin, lalu kita beri gaya sebesar F, maka benda tersebut akan mengalami gerak translasi. Lalu bagaimana jika sebuah benda
dengan panjang R, di mana salah satu ujungnya atau titik O dibuat poros, sedangkan titik lainnya diberi gaya sebesar F, maka batang akan mengalami gerak rotasi atau gerak memutar. Yang pertama, kita akan membahas momen gaya atau torsi. Saat kita duduk di kelas 10, Anda telah mempelajari gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Ketika membahas gerak melingkar, Anda memahami gerak tanpa mengetahui penyebab geraknya. Ternyata hal tersebut berkaitan dengan hal yang akan kita bahas. Jadi, gerak melingkar itu berkaitan dengan momen gaya atau torsi, di mana momen gaya atau torsi merupakan besaran yang menyebabkan benda berputar atau bergerak rotasi. Seperti pada gambar kita lihat bahwa ada pemutar baut dengan lengan gaya R sebesar R dalam meter, lalu di ujungnya terdapat gaya F. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa besar momen gaya yaitu tau sama dengan gaya dikali lengan gaya yang tegak lurus dengan F, yaitu kita simbolkan D. Atau bisa juga kita hitung dengan cara tau sama dengan gaya dikali R atau lengan gaya dikali sin theta. Di mana theta adalah sudut yang terbentuk antara gaya dengan sumbu X. Lalu bagaimana jika terdapat lebih dari satu momen gaya yang bekerja? Jadi pada momen gaya total suatu benda yang disebabkan oleh dua buah benda atau lebih yang bekerja pada suatu poros dapat kita hitung dengan cara sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 sama dengan tau ke N, yaitu jumlah benda atau jumlah momen gaya yang bekerja. Dengan catatan bahwa lengan momen gaya adalah jarak tegak lurus yang ditarik dari poros rotasi sampai dengan garis di mana gaya tersebut bekerja atau titik di mana gaya tersebut bekerja. Lalu untuk arah momen gaya itu sendiri dinyatakan jika arah benda itu searah dengan jarum jam, maka kita anggap positif, sedangkan jika berlawanan dengan arah jarum jam, kita anggap negatif. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai momen inersia. Apa sih itu momen inersia? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa inersia adalah sifat kelembaman suatu benda atau sifat untuk mempertahankan keadaan semula dari suatu benda tersebut. Momen inersia dari sebuah partikel yang bermassa m dan berjarak r dari poros pusat dapat dinyatakan oleh I sama dengan mr kuadrat, yaitu massa partikel dikali kuadrat jari-jari lintasan. Sedangkan untuk beberapa partikel kita dapat hitung momen inersia, yaitu I sama dengan sigma I dari MI RI kuadrat. Lalu untuk momen inersia benda pejal dapat kita hitung dengan integral terhadap massa dari R kuadrat. Seperti yang kita ketahui bahwa percepatan sudut benda yang berotasi itu sebanding dengan momen gaya, sehingga benda dapat berputar. Lalu bagaimana sih hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut benda tersebut? Jadi, melalui persamaan berikut ini, di mana
kita ketahui bahwa gaya itu sebanding dengan massa dikali percepatan linear. Lalu gaya itu sebanding dengan tau per R. Sedangkan percepatan linear yaitu sebanding dengan percepatan sudut dikali R. Dengan kita mengalikan kedua ruas dengan R, maka kita dapatkan tau sama dengan mr kuadrat alfa. Sehingga kita dapatkan momen gaya atau tau sama dengan I alfa atau momen inersia dikali percepatan sudut. Berikut adalah tabel momen inersia beberapa benda tegar, mulai dari batang silinder sampai dengan bola tipis berongga. Masing-masing benda tegar memiliki momen inersia yang berbeda-beda. Hal ini bergantung pada bentuk benda tegar tersebut dan posisi di mana sumbu rotasi benda tersebut. Selanjutnya yaitu momen kopel. Sebuah kopel adalah sepasang gaya sejajar yang memiliki besar sama namun arahnya berlawanan. Kopel ini tidak menghasilkan gerak translasi karena resultan gaya sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Namun, kopel akan menghasilkan momen kopel yang menyebabkan gerak rotasi. Perhatikanlah gambar tersebut. Besar momen kopel atau sigma tau merupakan hasil kali antara besar gaya F dengan jarak D antara kedua pasangan gaya. Kopel yang menghasilkan putaran searah jarum jam ditetapkan bertanda positif, sedangkan untuk putaran yang berlawanan dengan jarum jam kita tetapkan bertanda negatif. Seperti halnya dengan momen gaya atau torsi. Berikut adalah analogi besaran-besaran gerak translasi dengan rotasi. Mulai dari jarak linear, kita tahu bahwa disimbolkan S. Pada gerak rotasi, kita punya jarak posisi atau sudut yang disimbolkan dengan θ. Hubungan antara gerak translasi yaitu jarak linear dengan gerak rotasi yaitu jarak sudut atau posisi yaitu S sama dengan θ dikali R. Untuk kecepatan linear, percepatan tangensial sampai dengan daya dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya yaitu ada momentum sudut. Momentum sudut ini merupakan besaran vektor yang berarti memiliki nilai dan arah. Momentum sudut merupakan hasil cross product dari vektor jari-jari dengan vektor momentum linear. Kita dapat rumuskan L momentum sudut sama dengan I momen inersia dikali dengan kecepatan sudut atau omega. Lalu jika lengan torsi dan kecepatan linear diketahui, maka kita dapat menghitung momentum sudut dengan cara sebagai berikut, di mana L yaitu I dikali omega, di mana I adalah mr kuadrat, sedangkan omega adalah V per R, sehingga kita dapat merumuskan momentum sudut sama dengan massa dikali jari-jari atau R dikali dengan kecepatan linear. Berikutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut, di mana jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi atau sigma tau luar sama dengan 0, maka momentum sudut sistem selalu tetap.
kita dapat rumuskan sigma L sistem sama dengan 0, di mana L1 sama dengan L2, atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai energi pada gerak translasi dan rotasi. Yang pertama ada energi kinetik gerak translasi, atau kita simbolkan EK trans, yang besarnya adalah 1/2 dikali massa dikali kecepatan linear yang dikuadratkan. Lalu untuk energi kinetik gerak rotasi atau EK rot sama dengan setengah dari massa dari momen inersia dikali omega kuadrat atau kecepatan sudut kuadrat. Sehingga dengan itu kita dapatkan energi total yaitu EM sama dengan EK ditambah EP. Seperti yang telah kita bahas bahwa EK terdiri atas dua macam, yaitu energi kinetik untuk gerak translasi dan gerak rotasi. Sehingga saat kita masukkan ke dalam rumus, kita dapatkan bahwa energi total itu sama dengan EK trans ditambah EK rot ditambah energi potensial, di mana EK trans adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat dari EK rot dan ditambah energi potensial yang besarnya mg dikali h, di mana h adalah ketinggian suatu benda. Untuk aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi, yang pertama ada gerak rotasi pada katrol. Perhatikanlah gambar di samping, di mana terdapat benda dengan gaya berat sebesar V, arahnya ke bawah. Kita gantungkan dengan katrol yang kita tarik dengan gaya sebesar F. Kita tahu bahwa momen inersia katrol itu I sama dengan setengah mr kuadrat. Dari sistem tersebut kita dapat mengetahui bahwa percepatan gerak katrol adalah A sama dengan M dibagi M ditambah I per R kuadrat dikali dengan percepatan gravitasi. Di mana kita tahu bahwa momen inersia katrol yaitu I sama dengan setengah mr kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan awal percepatan gerak katrol, sehingga kita dapatkan percepatan gerak katrol yang kedua yaitu A sama dengan M per M ditambah setengah M besar, yaitu massa katrol tersebut, dikali dengan percepatan gravitasi. Untuk yang kedua yaitu ada dua benda yang dihubungkan pada katrol. Dari sistem tersebut kita dapat mengetahui percepatannya yaitu M2 dikurangi M1 dibagi massa total yaitu massa M1 ditambah M2 ditambah setengah M, di mana M besar ini menandakan massa dari katrol dikali dengan percepatan gravitasi. Untuk aplikasi yang kedua yaitu benda menggelinding pada bidang miring. Perhatikanlah gambar tersebut. Dapat kita lihat adanya suatu benda yang bergerak menuruni bidang miring dengan percepatan A dengan ketinggian H dari permukaan tanah, di mana bidang miring tersebut membentuk sudut theta terhadap sumbu horizontal. Dari sistem tersebut dapat kita ketahui bahwa percepatan sama dengan G sin theta dibagi 1 per K, di mana K ini adalah bilangan real inersia dari benda. Lalu kecepatan benda dapat kita hitung yaitu dengan rumus V sama dengan akar 2GH dibagi 1 per K.
Yang selanjutnya adalah kesetimbangan benda tegar. Oke, sebelum kita membahas mengenai kesetimbangan benda tegar, marilah kita simak kasus berikut ini. Sebuah balok A yang masanya 10 kg diletakkan dengan jarak 1 meter dari titik tumpu sebuah jungkat-jungkit. Lalu di satu sisi ada balok dengan massa 5 kg. Pada jarak berapakah dari titik tumpu balok B tersebut harus diletakkan sehingga jungkat-jungkit tersebut dalam keadaan seimbang? Oke, penyelesaiannya sebagai berikut, di mana sigma tau sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Di mana sigma tau ini nilainya adalah WBX dikurangi WAY sama dengan 0. Di mana WB adalah berat balok B dikali X, yaitu jarak balok B terhadap titik tumpu jungkat-jungkit, dikurangi WA yaitu berat balok A dikali Y yaitu jarak balok A dari titik tumpu sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan WBX sama dengan WAY. Saat kita bagi kedua ruas dengan G yaitu percepatan gravitasi, maka kita dapatkan MB yaitu massa balok B dikali X yaitu jaraknya dari titik tumpu sama dengan massa balok A dikali Y yaitu jarak benda A dari titik tumpu. Sehingga kita dapatkan X yaitu jarak balok B dari titik tumpu jungkat-jungkit sama dengan MA atau massa balok A dibagi MB massa balok B dikali Y yaitu jarak balok A terhadap titik tumpu jungkat-jungkit. Sehingga saat kita masukkan masing-masing nilai, kita dapatkan bahwa X sama dengan 10/5 dikali 1. Sehingga kita dapatkan jarak balok B dari titik tumpu supaya jungkat-jungkit tersebut seimbang yaitu pada jarak 2 meter. Untuk lebih jelas mengenai kasus tersebut, marilah kita simak video simulasi kesetimbangan menggunakan PET berkaitan dengan pengantar materi mengenai kesetimbangan benda tegar. Jadi pada layar dapat dilihat bahwa terdapat balok A dengan massa 10 kg berada di 1 meter dari titik tumpu jungkat-jungkit. Sedangkan di sisi lain ada benda B dengan massa 5 kg. Dengan posisi tersebut, kita dapat lihat bahwa jungkat-jungkit berada dalam keadaan tidak setimbang. Oke, jadi pada jarak berapakah benda B yaitu 5 kg dapat diletakkan sehingga jungkat-jungkit tersebut dapat setimbang. Yang pertama kita akan coba pada jarak 0,5. Ternyata jungkat-jungkit masih belum setimbang. Bagaimana kalau kita letakkan di jarak 1,25? Ternyata juga belum setimbang. Pada jarak 1,5 mulai bergerak namun belum setimbang. Pada jarak 1,75 jungkat-jungkit dalam keadaan yang belum setimbang juga. Dan yang terakhir coba kita pada jarak 2 meter dari titik tumpu. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa ketika benda B yaitu dengan massa 5 kg berada pada jarak 2 meter dari titik tumpu jungkat-jungkit, dapat terlihat bahwa jungkat-jungkit tersebut menjadi dalam keadaan setimbang. Hal ini sesuai dengan perhitungan secara teori yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi dengan ini kita dapat simpulkan bahwa
suatu keadaan setimbang, syaratnya adalah dengan sigma tau sama dengan 0. Sebuah benda dikatakan seimbang jika benda tersebut mengalami kesetimbangan translasi dan rotasi, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah titik berat. Apa sih itu titik berat? Jadi, titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama pada benda homogen teratur. Simaklah gambar tersebut, mulai dari bola, kubus, dan silinder. Titik berat pada benda di atas atau benda homogen teratur itu berada di tengah-tengah benda tersebut. Lalu untuk benda gabungan dari benda-benda homogen yang teratur, titik berat dapat kita hitung di mana x0 yaitu W1x1 sama dengan WN(xN) dibagi W1 ditambah W2 sama dengan W ke N, di mana Y0 yaitu W1 dikali Y1 ditambah W2 kali Y2 sama dengan W ke N dikali Y ke N dibagi dengan W1 ditambah W2 sampai dengan W ke N. Berikut adalah rumus titik berat untuk benda yang berbentuk bidang datar, bangun ruang, dan berbentuk kurva, di mana kita ketahui bahwa pada benda yang berbentuk bidang datar itu dipengaruhi oleh X, dipengaruhi oleh A, yaitu luas benda tersebut. Sedangkan untuk benda yang berbentuk bangun ruang dipengaruhi oleh V atau volume, sedangkan untuk benda yang berbentuk kurva itu dipengaruhi oleh L, yaitu panjang dari benda tersebut. Berikut adalah tabel mengenai titik berat benda. Mulai dari jenis batang, ada pelat, ada juga kulit benda, ada benda bejal. Lalu kita akan membahas mengenai macam-macam kesetimbangan. Yang pertama yaitu ada kesetimbangan statis. Ada 3 macam kesetimbangan statis, yaitu semua dapat diperkirakan dengan memperhatikan apa yang akan terjadi dengan kedudukan titik beratnya ketika benda diberi gangguan yang kecil. Yang pertama ada kesetimbangan stabil. Jika setelah gangguan kecil itu dihilangkan pada benda, maka titik berat benda tersebut akan bergerak ke atas. Sedangkan pada kesetimbangan yang labil, di mana saat gangguan kecil tersebut dihilangkan, maka titik beratnya bergerak ke bawah. Dan yang terakhir yaitu kesetimbangan netral atau indifferent, yaitu di mana jika benda atau gangguan kecil dihilangkan, maka titik berat benda itu akan selalu pada titik yang tetap. Berikut adalah gambaran mengenai kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan indifferent. Kesetimbangan yang kedua yaitu kesetimbangan dinamis. Ada kesetimbangan translasi dan kesetimbangan rotasi, di mana kesetimbangan translasi adalah kesetimbangan yang dialami oleh benda ketika bergerak tanpa mengalami percepatan linear. Jadi A sama dengan 0. Dengan kata lain, kecepatan pada gerak benda tersebut adalah tetap. Sedangkan yang kedua yaitu kesetimbangan rotasi, di mana kesetimbangan yang dialami benda ketika bergerak tanpa mengalami percepatan sudut atau alfa sama dengan 0. Dengan itu kita dapat mengetahui bahwa kecepatan sudutnya adalah tetap. Yang selanjutnya adalah kesetimbangan 3 gaya. Perhatikanlah gambar 3 gaya tersebut beserta sudut yang terbentuk di antara gaya-gaya tersebut. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui hubungan antara gaya dengan sudut yang dibentuk antar gaya, di mana F1
per sin alfa sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma. Setelah kita mempelajari mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, yang terakhir adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di kehidupan kita sehari-hari juga ternyata banyak sekali aplikasi dari dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Mulai dari ice skating, ada jungkat-jungkit, ada engsel pada pintu, ada roda, ada biang lala, dan yang terakhir ada pemutar baut. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.